Ya, terima kasih pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami di I Love Jatim. Dan di studio kami sudah kedatangan 3 tamu saya yang tadi sudah menemani satu segmen. Ada Bapak Dr. Haji Mas Purnomo Hadi, Magister Manajemen Kepala Bidang Usaha Koperasi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Kemudian juga sudah ada Bapak Dadan Kus Hendarman, penyelenggara acara sekaligus Direktur PT Debindo Mitra Tama. Dan juga Bapak Satrio Trisolo SE, Bendahara Koperasi Warga Semen Gresik atau KWSG. Dan kami juga membuka kesempatan untuk pemirsa tanya-tanya langsung di 0315669080. Oke, saya ingin tanya dulu nih ke Pak Satrio. Pak Satrio, ini kan bisa dibilang prestasi ya. Koperasi Warga Semen Gresik ini berhasil menjadi ranking 233 terbesar di dunia dalam ajang ICA atau International Cooperative Alliance Global tahun 2011 ya. Nah, ICA ini bisa saya jelaskan lagi merupakan organisasi non-pemerintah yang memiliki serikat koperasi di seluruh dunia dan diakui sebagai lembaga koperasi internasional. Bagaimana KWSG ini dari Jawa Timur bisa melaju hingga ke tingkat dunia? Jadi ada memang beberapa tahapan pada saat kita ditunjuk sebagai perwakilan dari pemerintah Indonesia. Dalam hal ini juga atas dukungan dari Pak Purnomo Hadi dan juga Pak Fatah Yasin selaku Kepala Dinas Koperasi Jawa Timur ya. Nah, di dalam kita melakukan assessment ya, memang ada beberapa poin yang dilakukan penilaian, yaitu capaian omset itu sendiri, di mana tahun 2011 KWSG bisa membukukan omset lebih kurang 1,4 triliun. Kalau kita sampaikan di tahun 2011 1,4 triliun, tahun 2012 ini 1,7 triliun, di tahun 2013 ini kita cukup agresif bisa mencapai di 2,15 triliun. Ya. Baik. Ya, itu. Kemudian di tahun 2013 ini KWSG juga kembali mengikuti ajang tersebut. Dan sekarang posisinya nomor berapa, Pak? Belum dilakukan penilaian. Belum dilakukan ya. Tapi sudah mulai mengikuti ya. Dan bahkan harapan Pak Menteri pada saat beliau ke KWSG, beliau di KWSG ya, harapan dari beliaunya bahwa di tahun 2020 nanti KWSG bisa masuk di peringkat 10 besar dunia. 10 besar dunia ya, cita-citanya berat juga untuk diraih ya Pak ya. Perjuangan dan doa ini. Oke, bisa diceritakan mungkin awal mula bagaimana KWSG ini berdiri sehingga kemudian bisa menjadi koperasi yang besar. Jadi KWSG ini didirikan pada tanggal 29 Januari tahun 1963, jadi tepat 2013 kemarin adalah di umur yang ke-50 ya. Setengah abad. Ya, setengah abad. Memang luar biasa, jadi dari satu portfolio bisnis, yaitu awalnya di pertokoan yang kecil yang hanya membina sektor UKM di bidang bahan pokok dan sayuran, itu merambah ke penjahitan, merambah lagi ke pedagang bahan bangunan, merambah lagi ke ekspedisi, merambah lagi ke event organizer, merambah lagi ke perdagangan umum, merambah lagi ke perdagangan bahan tambang, dan cita-cita kita untuk di tahun 2014 ini kita akan mendirikan pabrik ya, dan ini memang sudah kita siapkan lahan di daerah Mojokerto, dan pabrik ini memang akan berproduksi adalah produk fiber cement. Fiber cement. Dari koperasi beranjak sampai membuat pabrik sendiri ya Pak ya. Baik, tapi sebelumnya kita angkat dulu telepon yang masuk di 0315669080. Halo, selamat pagi. I Love Jatim. Halo. Halo, iya, dengan siapa Bapak? Dengan Pak Johan di Surabaya. Pak Johan di Surabaya, silakan dengan pertanyaannya Pak Johan. Pak, saya mau tanya, di salah satu stand expo itu ada konsultasi tentang kewirausahaan nggak? Soalnya sih problem saya selama ini tuh dalam kewirausahaan ya kendalanya biasanya paling umum biaya. Ada solusi buat saya? Oke, baik. Ada lagi yang ditanyakan Pak Johan? Udah, sekian. Sudah. Oke, baik Pak Johan. Kita akan coba jawab pertanyaan Pak Johan. Saya ingin tanya dulu mungkin ke Pak Dadan. Pak Dadan, ada tidak konsultasi wirausaha dan juga bagaimana biayanya begitu? Tadi sebenarnya sudah diulas ya di awal saya sampaikan bahwa nanti setiap hari kita ada klinik konsultasi secara gratis yang diinikan oleh teman-teman dinas koperasi.
Silahkan mau datang mulai start jam 10 hingga jam 21 malam. Oke, silahkan datang ya Pak. Jadi Pak Johan sudah terjawab pertanyaannya dan pemirsa masih bisa telepon ke sini ke 0315669080. Saya ingin tanyakan kembali nih ke Pak Satrio. Tadi kan sudah menjelaskan ya mengenai jaringan usahanya yang begitu luas dari mulai hulu sampai ke hilir sepertinya ada, bahkan sudah bisa membuat pabrik sendiri. Nah, kemudian apa yang dilakukan sehingga koperasi ini bisa betul-betul maju? Kadang di tempat lain mungkin koperasi ini hanya sebagai pelengkap saja, yang penting ada, tetapi tidak bisa berkembang sebegitu besarnya. Jadi memang program kerja kita itu kita memang sudah kita susun berdasarkan ada yang mungkin namanya BSC ya, Balance Scorecard ya. Ada 4 perspektif di situ ya, mulai dari learning and growth sampai ke porsi finansial. Nah, saya mengambil dalam satu perspektif saja di learning and growth ya. Jadi kita senantiasa melakukan proses pengembangan kompetensi daripada SDM itu sendiri. Terus yang kedua, kita selalu melakukan upgrading untuk tata kelola proses bisnis itu sendiri. Jadi kita ini kan punya sekitar 72 cabang di seluruh Pulau Jawa, Bali, Lombok, sampai di Sumatera. Jadi ada 72 cabang yang tersebar. Proses bisnis yang kita lakukan ini mirip dengan banking, jadi real time. Dan sekali lagi ya, proses bisnis yang kita bangun ini tidak menggunakan konsultan sama sekali. Jadi kita bangun sendiri dan bahkan kemarin banyak sekali dari insan koperasi itu memohon kepada KWSG, Pak apakah bisa untuk program yang sudah dikelola oleh koperasi ini bisa diupdate dan diajarkan kepada kami. Kami bersedia sekali. Dan bahkan kemarin salah satu lembaga perbankan nasional terbesar karena dia membentuk namanya Komunitas Apex Syariah ya. Dia menginginkan kami masuk di websitenya dan kami juga ditunjuk sebagai salah satu instruktur untuk menggiatkan gerakan ekonomi syariah dan perkoperasian itu sendiri. Jadi ini geliat supaya perkoperasian itu maju ya, dan kami bersedia untuk bisa mendukung gerakan perkoperasian ini. Oke, luar biasa sekali. Dan saya ingin tanya juga nih mengenai dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur. Sejauh ini kan kalau misalnya KWSG ini bisa dibilang jalan sendiri sudah bisa, tetapi bagaimana dengan koperasi-koperasi kecil lainnya? Apakah ada pembinaan, Pak? Oh iya, jadi begini, di Jawa Timur ini ada hampir 30.000 koperasi. Ya, jadi mulai dari yang skala kecil hingga yang sudah besar seperti KWSG ini. Nah, semua mendapatkan jatah pembinaan sama. Tidak ada bedanya, kecuali memang yang sudah besar ini kita harapkan juga membina yang kecil. Jadi ada pola kemitraan antara koperasi yang besar membina juga yang kecil. Karena bagaimanapun juga koperasi ini kan kekeluargaan ya sifatnya. Sehingga mereka bersama-sama untuk membangun jaringan usaha koperasinya. Maka yang kecil pun diharapkan juga bisa naik bersama-sama perkembangan kooperasinya sama dengan kooperasi sudah berkembang dengan bagus. Kami tidak hanya KWSG menyiapkan kooperasi skala dunia, ada kooperasi kami di Pasuruan yang namanya Kooperasi Sidogiri, itu tidak kalah juga omsetnya yang hampir sama dengan KWSG ini juga sudah kita coba untuk masukkan menjadi kooperasi skala dunia. Tidak hanya ke Sidogiri, ada kooperasi Setia Bakti Wanita, kooperasi Setia Budi Wanita, dan kooperasi-kooperasi yang lainnya yang itu nantinya sudah mulai antri untuk menjadi kooperasi skala dunia. Kalau nanti KWSG ini tahun berikutnya menjadi peringkat ke-10, maka yang ini nanti akan menyusul lah, gitu ya. Ini bisa dibilang KWSG ini ya pelopor untuk spiritnya Dan itu tidak mungkin Mbak Virgin, kita itu besar kalau tidak didukung oleh Dinas Koperasi Kabupaten, Dinas Koperasi Jawa Timur, Kementerian Koperasi itu sendiri. Dan bahkan kalau kita katakan besar, itu pun kita juga masih melakukan meminta dukungan dari Dinas Koperasi Kabupaten, Dinas Koperasi Jawa Timur. Ya. Jadi memang kerjasama itu sangat penting luar ya biasa, Pak ya. Betul. Oke. Baik, terakhir Bapak mungkin bisa mengajak para pemirsa yang mungkin masih penasaran untuk datang ke acara expo-nya, bisa mengajak langsung. Iya, jadi kami memang tidak ingin banyak bicara di sini, tapi datanglah langsung ke Grand City, buktikan sendiri apa aja yang akan dijual sana dan bagaimana transaksilah dia sebanyak-banyaknya sehingga akan terjadi interaksi yang cukup bagus di sana sehingga masyarakat tahu bagaimana
bagaimana hasil daripada koperasi dan UMKM kita pamerkan, kita promosikan, dan kita jual di sana. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya di dalam rangka Expo kali ini kita selenggarakan ini. Baik, tanggal 4 sampai 8 Desember ya. Ya. Baik pemirsa, sayang sekali kita masih banyak yang ingin ditanyakan, tetapi karena waktunya terbatas, kami akan kembali lagi dengan informasi menarik lainnya setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di I Love Jatim. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Jangan kemana-mana.